perkenalkan, nama saya Sekar Putri Andriani. Teman-teman boleh panggil saya Sekar. Tadi, halo. Mungkin kita sekarang lebih santai aja ya, karena tadi sudah dapat materi, berbagai macam materi gitu. Nah oke, boleh di next ya. Jadi sebenarnya sekarang saya sudah menyelesaikan pendidikan kedokteran saya dan saya rencananya doain teman-teman Kamis ini sumpah dokter gitu. Oke. Nah, oke kita mulai ya. Jadi tadi sudah perkenalan mungkin singkat mengenai profesi saya. Saya ini lahir dan besar dari Kalimantan Timur. Kota saya itu 7 jam dari IKN. Dan mungkin teman-teman bingung ya kayak kenapa kok jauh-jauh nih sampai merantau untuk menjadi dokter, untuk menempuh pendidikan dokter di Universitas Gadjah Mada. Nah, mungkin ini sama seperti saya pernah berada di posisi teman-teman semua. Seperti kira-kira banyak kan di sini mungkin ada yang mau jadi dokter dan lain-lain. Nah, itu menjadi salah satu motivasi saya juga. Boleh di next? Nah, dari situ menjadi salah satu keinginan ya dulu kayak mimpi banyak yang mau jadi dokter dan lain-lain. Nah, sampai di suatu ketika saya ingat betul saat itu bagaimana perjuangan saya untuk masuk kedokteran dan lain-lain itu susah ya, apalagi saya berasal dari Kalimantan Timur gitu, yang katakanlah cukup jauh dari Universitas Gadjah Mada dan memang dulu saya memang punya mimpi gitu untuk bisa berkuliah di Universitas Gadjah Mada. Nah, tapi saat saya sudah menjadi mahasiswa dan awalnya mengikuti kegiatan perkuliahan, di situ saya berpikir kembali, sebenarnya kenapa sih saya menjadi dokter, kenapa saya ingin menjadi dokter dan apakah nanti setelah lulus, setelah saya melewati semua perkuliahan ini, saya benar-benar menjadi dokter seperti dokter apa yang dokter seperti apa yang saya harapkan. Jadi di situ saya mencari sebenarnya siapakah jati diri saya sebenarnya nantinya gitu. Boleh di next. Nah, teman-teman kalau kepikiran buat dokter satu kata yang teman-teman satu kata yang muncul di pikiran teman-teman saat teman-teman mendengar kata dokter? Apa? Boleh di next. Ya. Jadi ini ya, misal obat gitu ya. Dulu saya selalu berpikir gitu, oh kalau misalnya jadi dokter itu hanya mengobati gitu. Terus kalau misalnya kita bilang sehat, sehat itu hanya bisa karena minum obat. Ternyata itu jauh, ternyata itu yang masih saya pikirkan dalam awal-awal saya kuliah gitu. Oh ya udah jadi dokter itu ya ujung-ujungnya nanti ngobatin dan lain-lain, ya itu nggak sepenuhnya salah. Tapi di awal perkuliahan itu saya akhirnya memutuskan untuk bergabung di organisasi yang namanya CIMSA. Boleh next. Jadi di sini memang CIMSA itu mendorong teman-teman mahasiswa kedokteran dan pemuda lainnya untuk bisa ikut dalam upaya meningkatkan kesehatan Indonesia. Tapi saya skeptis tuh di situ. Kan tadi saya mikirnya oh mungkin dokter tadi cuma ngobatin dan lain-lain gitu kan. Nah, ternyata pas saya di CIMSA saya mendapatkan sesuatu yang berbeda. Boleh di next. Nah, apalagi ingat gak sih teman-teman saat pandemi COVID-19 itu membalikan kemajuan bertahun-tahun yang dibuat dalam perjuangan untuk mengakhiri TB. Tapi di satu sisi itu menjadi pengingat gitu. Saat sebelum pandemi COVID, di sini ada yang pakai masker nggak keluar rumah? Nggak kan? Maksudnya jarang banget sebelum COVID. Tapi saat COVID-19 menyerang, itu semua orang jadi pakai masker, jaga jarak, ada etika bersih dan lain-lain. Padahal setelah dipikir-pikir sebenarnya, kalau kita bahas COVID-19, itu kan disebabkan dari virus yang menyerang paru-paru ya, sistem pernafasan. Nah, sama sebenarnya dengan TB. Padahal tadi mungkin sudah disampaikan ya dari narasumber sebelumnya kalau Indonesia itu top 3 lah atau top 2 bahkan untuk penderita
TB di seluruh dunia gitu. Dan sama-sama sebenarnya TB itu disebabkan oleh bakteri yang menyerang sistem pernafasan. Bahkan dampaknya pun nggak kalah hebatnya juga dengan COVID-19 gitu. Nah di sini saya melihat, wah dengan adanya pandemi COVID-19 kita jadi lebih tersadar ya. Tapi kok jadi masalah TB yang sebenarnya udah urgent bertahun-tahun, prevalensinya sudah tinggi banget, kok kita malah lupa gitu. Nah padahal ini nih pada tahun 2020 kita lihat TB bahkan kematiannya tuh meningkat untuk pertama kalinya dalam lebih dari 1 dekade. Padahal sangat disayangkan kan kalau misalnya TB ini sudah ada obatnya tapi tidak terdeteksi atau kita tidak menjadikan fokus dalam kegiatan upaya pencegahan penyebaran TB gitu. Boleh di next? Nah makanya harus ada nih tindakan-tindakan terutama post-COVID gitu. Nah sekarang kan sudah post-COVID dan kita harus kembali lagi nih kalau misalnya penting loh untuk menekan penyebaran dari TB itu sendiri. Boleh di next? Nah ini salah satu titik balik saya mencari dan menemukan jati diri saya. Jadi tadi teman-teman mungkin mikir, oh oke, dokter kebanyakan di rumah sakit dan lain-lain. Di sini saya mau cerita, jadi di satu saat saya mendapatkan kesempatan bersama dengan salah satu puskesmas di Sleman untuk melakukan screening TBC pada orang dengan masalah kejiwaan. Jadi ceritanya adalah ada orang yang memang membuat sebuah seperti ada rumah yang isinya itu orang dengan masalah kejiwaan. Jadi memang di situ menaungi orang-orang yang punya masalah kejiwaan ini. Jadi banyak yang misalnya di jalan, gak punya rumah, gak punya identitas, itu ditampung di dalam rumah tersebut. Dan saya melihat ini ada gambaran cuplikan sedikit aja tentang bagaimana kondisi rumahnya gitu. Jadi di rumah itu yang ukuran sekitar 90 meter persegi itu ditinggali oleh 26 ODMK dan di situ dilakukan screening TBC, tuberkulosis karena emang ada salah satu yang menunjukkan gejala. Saya berpikir dong, kok kenapa ya hal ini bisa terjadi, mencocokkan kembali dengan tadi sudah disebutkan faktor risikonya. Misalnya, ternyata lingkungan rumah kita, terus perilaku hidup bersih dan sehat, bagaimana kesadaran kita untuk menciptakan lingkungan yang bersih, itu sangat penting loh teman-teman dalam menentukan kondisi kesehatan kita nantinya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, jadi rumah yang sekecil itu ditinggali oleh 26 orang dengan masalah kejiwaan, kemudian ventilasinya kurang, tempat tidurnya sedikit, dan lain-lain. Ya walaupun hal ini menurut saya sangat kurang, tapi di satu sisi kita masih bisa melihat bright side-nya, sisi baiknya. Ada loh orang-orang yang masih mau memberikan tempat tinggal dan mau menampung teman-teman kita yang ODMK ini untuk dirawat, terus memudahkan mereka untuk mendapatkan akses kesehatan dan lain-lain. Nah di satu sisi ini saya jadi berpikir, oh kenapa ya kita perlu banget nih untuk screening TBC ataupun melakukan tidak hanya screening, tidak hanya fokus di pengobatan, tapi fokus di upaya preventif dan promotif. Boleh di next? Nah, kalau kita bisa bicara dengan terkait kesehatan, kita tuh tidak hanya fokus di masalah mengobati, masalah kuratif atau pengobatannya. Tapi gimana caranya kita bisa melakukan pencegahan sebelum penyakit itu terjadi. Nah, makanya kita punya peran nih sebagai pemuda untuk melakukan upaya promosi dan pencegahan penyakit, terutama TBC. Tadi sudah disampaikan banyak ya mengenai TBC gitu. Boleh di next? Nah sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan oleh teman-teman sekalian ini pemuda? Ini saya bareng juga sama teman-teman dari CIMSA dan saya tidak hanya bertemu dengan mahasiswa kedokteran ya, tapi saya bertemu juga dengan mahasiswa dari jurusan lain, bahkan atau dari SMA atau dari SMP, mereka itu sama-sama punya tekad dan punya passion yang kuat untuk membantu dalam
upaya meningkatkan kesehatan. Melalui apa? Upaya preventif dan promotif. Tadi melalui misalnya ada deteksi dini, itu sebagai bantuan spesifik ya, bentuk spesifik. Kemudian ada seminar atau workshop seperti ini. Kita kan juga sama-sama ya saling sharing, saling mengingatkan untuk pentingnya adanya membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Bagaimana etika bersin, itu sebagai salah satu hal mudah loh yang bisa teman-teman lakukan untuk mencegah penyebaran TB misalnya. Atau melakukan screening saat ternyata keluarga teman-teman ada yang terkena TB. Nah itu lebih baik diobati secepatnya dibandingkan teman-teman terlambat. Kemudian ada juga advokasi dan pelibatan masyarakat gitu. Jadi gimana teman-teman sendiri bisa melakukan kampanye dan bisa melibatkan masyarakat. Boleh di next? Nah ini nih yang paling penting, pelibatan pemuda yang bermakna. Teman-teman di sini punya andil banget loh bisa untuk melakukan upaya peningkatan taraf kesehatan di Indonesia. Paling minimal deh di sekolah kalian. Pasti di sini ada yang dokter kecil kan, dokter cilik atau mungkin ada yang di PMR dan lain-lain. Nggak mesti PMR. Kalian dengan melakukan gotong royong di kelas itu sebagai salah satu upaya peningkatan taraf kesehatan loh di lingkungan kelas kalian. Bersih-bersih itu juga mengurangi kan bakteri ataupun hama untuk menyerang dan menjaga biar kalian tuh terjaga dari atau terhindari dari penyakit gitu. Nah itu sebagai salah satu bentuknya. Atau kalian melakukan promosi anti bullying atau anti kekerasan seksual dan lain-lain. Apalagi kalau berkaitan TB banyak ya. Mulai dari bersih-bersih itu atau etika bersin ataupun menggunakan masker itu juga menjadi salah satu upaya kecil yang bisa teman-teman lakukan untuk fokus nih mengurangi penyebaran TB atau penyakit lainnya. Boleh di next? Nih, aku mau nanya, dalam sehari berapa lama sih kalian pegang smartphone untuk update Instagram? Iya kan? Ya, tuh ada yang main Mobile Legends juga ya. Pasti banyak ya. Nah, boleh di next? Nah, ini nih teman-teman sekalian, apalagi dengan perkembangan zaman, media sosial, teman-teman bisa banget loh untuk menggunakan media promosi kesehatan melalui media sosial untuk mencegah TBC gitu. Udah banyak banget loh model-modelnya sekarang Reels dan aku ngerasa pasti teman-teman lebih jago sih dibandingkan aku untuk bikin Reels dan lain-lain gitu. Boleh di next? Dan semua itu perubahan bisa dimulai dari kalian. Kalian itu punya semangat dan punya kekuatan dan punya suara yang baik dan besar. Lihat deh, ini dari jumlah kita beberapa di sini yang lebih dewasa itu lebih banyak proporsi kalian. Kalian punya kekuatan itu dan kalian harus percaya kalian bisa mengubah sesuatu gitu. Dan suara teman-teman semua itu menggerakkan masyarakat dengan mengubah untuk menjadi perubahan yang nyata. Boleh di next. Nah, tadi aku udah sempat sebut Nuraga ya. Jadi yang aku temukan selama aku di CIMSA ataupun selama aku menjadi mahasiswa kedokteran dan aku melakukan berbagai macam upaya pencegahan promotif di KKN dan lain-lain, itu dalam pengabdiannya aku menemukan Nuraga. Jadi ada rasa simpati menjadi jembatan kasih sayang yang menghubungkan hati kita dengan masyarakat, dengan mereka yang kita pedulikan dan kita layani gitu. Mungkin dari aku. Terima kasih banyak. Cek. Tepuk tangan untuk Mbak Sekar Putri Andriani.